Hai, Husi di sini. Long time no see. Sorry nih baru sempat buat konten lagi ya karena baru ada waktu juga. Oke, nggak banyak basa-basi. Kali ini saya bakal ngebahas mengenai gimana caranya untuk menghitung harga pokok produksi yang terstruktur. Yang saya pelajari waktu kuliah itu dari mata kuliah akuntansi manajemen nih teman-teman ya. Jadi saya coba aplikasiin untuk menghitung harga pokok produksi untuk event wedding. Nah, kenapa nih penting untuk menghitung harga pokok produksi nih teman-teman? Pertama, biar kita itu tahu secara jelas, secara presisi untuk menentukan harga jual. Kenapa? Karena sebelum menentukan harga jual, pasti kita harus tahu harga pokok produksinya dulu dong. Harga penentuan bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead yang mungkin kita nggak sempat ngitung gitu ya, kayak misalkan biaya kantor, biaya listrik, biaya internet, biaya hard disk, biaya subscription, biaya kita punya kamera, lensa. Kan kalau misalnya di akuntansi itu ada namanya akumulasi depresiasi. Kemudian kita juga perlu menghitung untuk biaya administrasi dan umum. Kalau misalnya kita punya karyawan, kita perlu konversi per project biar kelihatan cost-nya itu berapa, terus biaya iklan dan lain-lain. Kemudian kita perlu mengetahui cara menghitung harga produksi secara terstruktur itu biar kita nggak boncos nih teman-teman ya. Oke, kemudian dari perhitungan harga pokok produksi kita bisa kelihatan nih apakah kita perlu nyewa aja atau misalkan beli nih equipment kita gitu, ngelihat dari rata-rata project kita per bulan kan kelihatan tuh cost-nya nantinya gitu. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan kita juga. Nah, kemudian kita tahu nih pos mana aja yang perlu kita eliminasi yang menjadi beban di harga pokok produksi ini pada setiap projectnya. Oke, dan akhirnya kita bisa menentukan strategi pemasaran kedepannya kita seperti apa. Oke, nggak banyak basa-basi lagi, kita langsung simulasi ya. Kita oret-oret di iPad sini. Di sini case-nya event wedding dulu ya teman-teman, karena setiap event itu HPP-nya pasti berbeda-beda ya. Engagement, pre-wedding, jam kerjanya, outputnya, freelancernya itu beda, insentifnya juga beda ke anak-anak ya. Oke, menghitung harga pokok produksi. Nah, gini teman-teman, untuk menghitung harga pokok produksi ini ya, ini ada 3 komponen penting ya. Yang pertama itu ada namanya biaya langsung. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada namanya biaya tidak langsung. Oke, dan yang ketiga ada namanya biaya administrasi dan ABM, administrasi dan umum. Nah, di biaya langsung ini ada apa aja nih? Oke, di biaya langsung ini ada namanya komponen biaya bahan baku. Oke, biaya bahan baku itu apa aja? Kayak misalkan outputnya ya, cetakannya, flash disk, pouch, apalagi nih, album dan lain-lain ya. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Oke, biaya tidak langsung ini terdiri dari namanya biaya overhead. Nah, ini yang jarang dimasukin ke struktur HPP nih. Jadi biaya overhead itu kayak biaya listrik, biaya subscribe software, biaya internet, biaya sewa kantor, biaya kita punya kamera, kita punya lensa. Itu kan kalau misalnya di akuntansi itu ada namanya penyusutan nih teman-teman ya. Penyusutan, nah itu harus dihitung. Nanti kita konversi dulu ke per tahun, kemudian per bulan, per project ya. Oke, biaya administrasi umum kalau misalnya kita punya karyawan yang perlu digaji ya. Karyawan yang perlu digaji, biaya untuk iklan ya. Iklan operasional di sini ya, operasional kayak misalkan bensin atau juga makan-makan ya. Kalau beres project kan biasanya makan-makan. Oke, yuk kita masuk ke simulasi ya. Misal dalam 1 bulan itu rata-rata ada 15 project ya. 15 project. Nah, 15 project ini terdiri dari apa aja? Katakanlah pre-wedding ada 7 project, wedding katakanlah ya, ini mas kan simulasi ya. Wedding itu ada 5 dan kemudian ada engagement. Itu ada berapa? Berarti 3 ya. Ini kan kalau ditotalin semua ini ada 15 projects. Oke. Sip. Nah, kita ngitungnya di sini aja nih.
wedding aja ya. Karena HPP pre-wedding sama HPP engagement sama wedding itu pasti beda. Oke, wedding dalam 1 bulan ini ada 5 projects. Pertama, kita itu harus menghitung namanya biaya apa? Biaya langsung. Oh iya, nanti template-nya kalian bisa download ya teman-teman ya. Nanti saya bakal share linknya di web Hieros. Kalian bisa download nanti di description. Silahkan cek aja. Oke, biaya langsung. Biaya langsung itu kan terbagi 2 ya tadi ya. Ada biaya bahan baku sama biaya tenaga kerja langsung, orang yang benar-benar langsung terjun untuk membereskan proyek itu gitu ya. Oke, pertama di biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku tuh kita harus breakdown apa aja nih untuk menyelesaikan satu project wedding ya. Oke, ini simulasi aja ya, ini gambaran aja. Yang pertama itu misalkan ada album nih, kita ngasih album 8R itu ukurannya berarti berapa ya? 25x20 ya. 20 pages. Itu harganya 650 tuh agak. Oke, next lagi. Apa? Dapat cetakan 16 Rp frame. 16 Rp itu kan berarti 40 kali 60 cm. Ini, saya yakin lah teman-teman pasti udah ngitung ya ininya nanti untuk harga bahan bakunya ya. Ini buletin aja ya biar gampang, 150.000. Kita pakai pembulatan aja biar gampang. Oke, FD 32 GB. Nah, jadi ini kan FD biasanya dikasihin barengan sama output ya, sama album, sama cetakan gitu ya. Di dalam flash disk ini ada edited files, edited photos, edited videos gitu ya teman-teman ya. Terus sama file JPG juga kalau misalnya ngasih. Oke, flash disk harganya 55.000 lah. Yang SanDisk ya. Pouchnya untuk apa? Kalau pouchnya untuk flash disk ya. Karena kalau saya udah nggak pakai flash disk kayu gitu. Jadi flash disknya ini dimasukin ke dalam pouch dan pouchnya itu disablon gitu. Jumlah jambleh ini Rp 860.000. Ini itu harusnya ke kanan semua biar rapi. Sorry udah lama banget nih nggak nulis kayak gini, biasanya ngatik mulu gitu ya. Oke. Sekarang di biaya tenaga kerja langsung ya teman-teman. Biaya tenaga kerja langsung itu adalah orang yang langsung terjun untuk menyelesaikan satu project wedding ya. Ingat, kita masih berbicara wedding, nggak berbicara pre-wedding, nggak berbicara engagement karena HPP-nya pasti beda nih ya. Oke. Misal ada first photographer gitu. Nah, misalkan kita itu masih sering turun ya teman-teman ya, dan sistemnya itu masih dapat insentif per project ya. Nah, untuk kita ini sebagai fotografer kalau misalnya masih sering turun, itu ada 2 Pak. Kita bisa ngambil insentif per project atau misalnya kita gaji di akhir bulan. Ya udah flat fix gitu ya, gajinya berapa gitu setiap bulan, misalkan 20 juta atau 30 juta. Atau misalnya kita ngitungnya per project. Satu project itu kita dapat untuk wedding ya, misalkan sekian juta gitu ya. Sini kita coba tulis saja, saya dari wedding ini pengen dapat nih 3 juta misalnya. Nah, jadi ya terserah teman-teman kalau misalkan temannya pengennya per insentif atau misalkan per gaji sebulan. Berarti kan kalau misalkan gaji sebulan nanti masuknya di kategori administrasi dan biaya umum. Itu harus dikonversi lagi. Berarti second photographer berapa nih? Misalkan 1 juta aja deh. Terus asisten berapa? Asisten misalkan 3,5 deh misalkan ya. Videographer plus edit ya, dia plus edit katakanlah ya 1.500.000 katakanlah, atau misalnya mau 2 juta boleh, 3 juta boleh, tergantung. Editor foto untuk satu project wedding berapa, misal 250.000 deh misal ya. Jumlah jambleh dapat 6.100.000. Tapi HPP itu nggak kelar di sini doang Pak, gitu. Ada biaya lainnya yang kadang kita lewat ya. Nah yang kedua itu kita menghitung apa namanya, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini apa? Ini adalah biaya overhead nih teman-teman ya. Biaya overhead itu kayak misalkan ya biaya sewa kantor, biaya listrik ya dong. Kalau nggak bayar listrik kita nggak bisa gawe. Terus biaya kita beli hard disk ya, subscribe Adobe, subscribe software lain,
Itu perlu dihitung teman-teman. Ya iyalah, karena kan kita ngeluarin duit di sana, masa nggak dihitung sih? Biaya overhead ini, oke kita breakdown ya di sini ya. Oke, yang pertama apa? Yang pertama itu misalkan kita subscribe Adobe ya. Ini contoh aja ya, ini bukan HPP realnya Hieros ya, karena ya itu rahasia lah. Oke, Adobe Subscribe itu untuk yang fotografi ya. Jadi fotografi itu untuk software Adobe Photoshop sama Lightroom itu kisaran 134.800. Ini kan Adobe Subscribe per bulan tuh 134.800, tapi nggak ditulis segini dong. Kalau misalnya untuk HPP per project gitu ya. Kita tuh dapatnya HPP per project ya untuk wedding. Tapi nggak wedding doang sih, kalau misalkan software kan dia dipakai untuk wedding juga, pre-wedding, engagement segala macam ya. Oke, 8987. Oke. Nah, angka ini tuh dapat dari mana nih? Nah, angka ini tuh adalah konversi. Jadi, harga subscribe kita yang 1 bulan itu ya dibagi sama total project kita. Nih, total project ada berapa? Ada 15. Dan konversi berarti dapatnya itu ya ini Rp 8987. Nah ini perlu kita konversi ya. Tuh. Nanti juga untuk komponen-komponen biaya lain juga kita perlu konversi. Kalau misalnya kamera kita beli 27 juta ya dengan masa pakai gitu ya. Masa pakai katakanlah 5 tahun, ya udah berarti nanti di-convert 25 juta dibagi 5 tahun, dibagi lagi 12, dibagi lagi 15 ya. Karena per bulan itu ada 15 project. Contoh lagi Google Drive. Google Drive subscribe ya, yang 2 tera ya. Yang 2 TB kita subscribe per bulannya itu di Rp 135 tuh agak oke. Berapa nih? Kurang lebih dapatnya 9.000 per project. Nah, ini dapatnya dari mana nih 9.000 ini? Nah, ini ntar ngitungnya gimana? Ngitungnya kayak gini. Rp 135 tuaga ini kan per bulan ya, dibagi 15 project. Kenapa yang ditulisnya nggak 5 project? Kan kita ngomongin wedding. Ya enggak dong, karena kan Google Drive emang dipakai untuk wedding doang. Enggak, pasti campuran gitu ya. Kalau saya campuran. Di dalam Google Drive itu ada file JPG-nya, ada pre-wedding, ada wedding, ada engagement, ada maternity, ada family dan lain-lain ya. Ini dapat 9.000 ya, bener 9.000. Misal kita tuh punya kamera 73 ya. Kamera 73 belinya itu berapa ya waktu itu ya, body only katakanlah 26 juta ya. 26 tuaga masa pakai bisa body sih lebih ini ya, lebih cepat ya nyusutnya daripada lensa gitu ya menurutku gitu ya. Ini kurang lebih 4 tahun deh masa pakainya, 4 tahun ya, nyampe nilai buku itu 0. Jadi kalau misalnya di akuntansi kan ada namanya balance sheet nih teman-teman. Balance sheet itu dikirim ada aktiva ada pasiva. Nah di aktiva itu ada namanya current asset ya, aset lancar sama fixed asset. Nah equipment kamera itu masuknya ke fixed asset, dan di fixed asset ini, di equipment ini ada namanya cumulative depreciation. Jadi dapatnya Rp 36.111 per project. Apakah ini dihitungnya konversi wedding doang? Enggak dong, karena kamera A73 yang kita pakai itu kan dipakai untuk event-event lainnya ya, nggak cuma wedding doang. Jadi perhitungannya kayak gini, 26 juta oke, dibagi 4 tahun, karena di sini 4 tahun ya, nilai ekonomisnya 4 tahun, nyampe nilai bukunya ke 0, dibagi 12 bulan, kemudian dalam 1 bulan itu ada berapa project? Ada 15 project, dibagi lagi 15, maka dapat hasilnya adalah 36 tuaga gitu ya. 26 juta ini harga beli. 4-nya itu apa? 4 tahun. Maka kita dapat konversi per tahun kan. Nah, ini per tahun. Kemudian dari per tahun itu kita convert lagi nih per bulan. Maka dibagi 12 bulan. Nah, kemudian kita convert lagi ke per project. Jadi dalam 1 bulan itu kan ada 15 project ya. Nah, jadi setiap kali kita motret gitu, nah di sini nih ada biaya sebesar 36.111 gitu. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan ya, apakah kita beli atau misalkan nyewa. Kalau misalkan nyewa body only kan katakanlah per project itu berapa ya? 73 150.000 atau 200.000. Kalau misalkan kita punya beli di awal, emang sih keluar gede 26 juta. Tapi kan kalau misalkan kita convert per project itu ya udah dapatnya cuma 36.000. Nah, itu kan bisa jadi bahan pertimbangan. Ya udah deh, selisihnya jauh, mendingan beli aja kayak gitu ya.
Oke, untuk lensa nih, lensa misalkan kita ada lensanya itu lensa apa ini tuh Sigma 35 mili ya. 14 ya, 1.4 f-nya. Harganya tuh Rp 12 juta. 12 juta. Nah, ini nilai ekonomisnya kurang lebih 6 tahun ya. Depresiasinya nyampe nilai bukunya 0 ya. Oke. Yang kita dapat adalah cost-nya untuk per satu project ini ketika kita menggunakan 35 mili 14 adalah 11111. Nah, ini angkanya dapat dari mana? Godox AD400 Pro. Yang ini harganya itu 7 juta. Masa pakainya itu kurang lebih 4 tahun lah. Kita dapet Rp 29167. Oh ya, untuk Godox ini khusus ya dipakai wedding. Nah, ceritanya untuk event-event lainnya, event pre-wedding, event engagement, event pengajian, kita nggak pakai Godox AD400 Pro ini. Jadi kita beli Godox AD400 Pro ini dikhususkan hanya untuk project weddingnya. Berarti ini dimasukkan ke HPP. 7 juta dibagi berapa? Dibagi 4 tahun, ya kan? Dapat nih per tahun, dibagi lagi 12 ya, biar dapat per bulan bagi 12. Nah, ini pembaginya sekarang 15 atau misalkan 5. Nah, pembaginya adalah 5. Kenapa? Karena dalam satu bulan itu project weddingnya itu ada 5 gitu. Karena si Godox AD400 Pro ini kita pakainya khusus untuk wedding doang. Yuk, yang lainnya kita hitung, tapi nanti di video tinggal percepat aja karena nulisnya pasti lama. Nah, ini nih yang mahal nih. Kalau misalnya ada kantor ya, sewa kantor. Nah, sewa kantor ini katakanlah 35 juta nih, 35. Nah, ini bisa jadi pertimbangan nih. Kalau misalnya ternyata proyek kita per bulannya dikit, ya udah nggak perlu maksain untuk sewa kantor atau misalkan sewa kantor dengan harga mahal gitu. Kita harus mengukur ya. 35 juta dibagi 12. Oke. Dibagi lagi 15, maka dapat angka segini ya. Listrik ya dong, listrik harus dicatat karena kalau misalnya nggak ada listrik, komputer kita nggak nyala, lampu kita nggak nyala, internet kita nggak bisa dipakai ya. Katakanlah 300.000 deh, 1.000 per bulan ya. Udah, berarti per kliennya itu kurang lebih di 200.000 dibagi 15, maka dapat hasilnya 20.000 ya. Next lagi. Oke, ini jumlah jamble semuanya dapat berapa nih? Rp 427079 ya. Nah, ini ketahuan nih, ini teh ada biaya sebesar Rp427.079 untuk biaya overhead HPP-nya. Kan biasanya kan kita tuh ngitung cuma ini doang ya, biaya bahan baku doang gitu ya. Padahal kan di sini ada namanya biaya overhead. Komponen biaya yang ketiga itu ada namanya biaya administrasi dan umum. Oke, mari kita catat di sini. Kita punya punya karyawan yang harus digaji, perlu dong dimasukin ke komponen HPP. Biar apa? Biar nggak boncos. Ya misalkan biaya iklan nih, FB Ads ya. FB Ads itu per bulannya itu di berapa ya? 600.000 per bulan, 40.000. Biaya gaji karyawan nih teman-teman, ini perlu dihitung dan perlu dimasukkan ke biaya harga pokok produksi. Karyawan tuh ceritanya di sini ada 2 karyawan ya. Gaji karyawan 1 ya, Rp 2,5 juta deh, 2,5 juta per bulan. Gaji karyawan 2 juga samain deh. Mereka berdua ini bawa laptop masing-masing ya. Oke, saya tekankan lagi. Jadi untuk perhitungan harga pokok produksi ini bukan perhitungan HPP real. Ini cuma simulasi doang. Ini gambaran. Ini dapat angkanya dari mana? Dapat angkanya dari 2,5 juta. 2,5 juta dibagi 15. Maka dapat angka segini. Kemudian ada biaya apa lagi nih?
per project wedding? Oh, biasanya bensin ya. Maka dapat angka untuk biaya administrasi dan umum itu di Rp 57333. Nah, kelihatan kan? Nih, harga pokok produksi dari tiap komponen. Maka kita perlu jumlah jumlah nih teman-teman. Total HPP-nya itu berapa ya? Oke, berarti kan tadi ada 3 komponen ya. Nah, ini maka dijumlahkan semuanya totalnya berapa teman-teman? HPP-nya adalah, oke, berarti dari sini kita udah bisa nih menentukan namanya harga jual. Oh, maka saya bisa menentukan harga jual saya biar nggak bocos gitu ya, dan masih punya untung dari setiap weddingan ya. Jadi punya laba yang bisa ditahan, dan nanti laba ditahannya diakumulasikan entah itu buat equipment baru, untuk misalkan perlengkapan kantor, untuk investasi perusahaan kita dan lain-lain ya. Harga jual katakanlah di, oh ya, by the way, pendapatan kita, insentif kita dari tiap project ini udah di ini ya, udah dimasukin ke sini ya. Karena kan tadi kita metodenya pakai metode insentif tuh. Jadi setiap project kita dapat sekian juta gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti perhitungannya untuk kalau misalkan kita digaji, misalkan sebulan itu 20 juta, ya itu beda lagi. Nanti kita perlu masukinnya di sini nih. Ya, di biaya administrasi dan umum nih. Gaji owner gitu. Misalkan 20 juta nih, udah nanti di-convert ke sini ya. Maka hasilnya itu dapat laba ditahannya per project 2.039.587. Ini laba ditahan. Nah, ini kan untuk per project ya. Kita dalam satu bulan itu ada berapa wedding? Satu bulan ada 5 wedding kali 5 wedding. Berarti laba ditahan untuk event weddingnya aja dalam satu bulan itu berapa? Rp 10 197 937 cuan. Ini baru dari wedding doang dalam satu bulan gitu. Belum dari pre-wedding, belum dari engagement gitu teman-teman ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, tutorial untuk menghitung harga pokok produksi khusus untuk event wedding. Semoga bermanfaat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka video ini dan dirasa bermanfaat, silahkan like, silahkan komen, silahkan share ke teman-teman, dan see you on the next video.